Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya untuk sharing mengenai pijar sekolah. Adapun pijar itu sendiri dapat diakses melalui browser Google Chrome. Dengan aplikasi ujian, dia dapat di-download terlebih dahulu dan dijalankan secara offline. Baik, selanjutnya langsung saja. Nah, Bapak Ibu dapat mengetikkan di browser Google Chrome ya, smpn2jkt.pijarsekolah.id. Setelah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu masuk ke menu sekolah. Ya, berikutnya, nah, nanti akan muncul username dan password. Ya, Bapak Ibu isikan username-nya berupa password yang pernah kami sharing di info kedinasan dan passwordnya itu 123456. Kemudian klik masuk. Nah, nanti untuk tampilan awal akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal klik isi kehadiran, kemudian oke, lanjut, dan next. Nah, nanti tampilan awal pijar seperti ini Bapak Ibu. Ada konten beranda, konten belajar, lab digital, modul atau tugas, kelas virtual, data siswa, data guru, ya, dan sebagainya. Bisa dilihat sendiri di tampilan pijarnya. Ya, Bapak Ibu jika ingin mengubah password sangat mudah. Bapak Ibu tinggal masuk ke menu data guru, kemudian ubah password saya, masukkan password lamanya 123456, kemudian masukkan password baru, bisa berupa huruf, angka, atau dikombinasikan antara huruf dan angka. Nah, nanti kemudian di OK, nanti akan muncul sukses. Password kamu berhasil diubah. Nanti tinggal di OK saja. Ya, nanti untuk selanjutnya kelas virtual ya. Kelas virtual ini seperti Zoom dan Google Meet. Nanti kita bisa inputkan linknya di kelas virtual ini. Nanti Bapak Ibu klik buat jadwal. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti diisi saja jenis kelasnya sementara, nama gurunya kita isi, ya, agendanya apa? Misalkan penjelasan materi teorema Pitagoras ya. Untuk kelasnya itu bisa dibuat paralel, bisa lebih dari satu kelas. Nah, ini saya tulis 8C, 8D, 8G. Nah, kalau membuat jadwal kelas virtual ini, itu tidak bisa di hari yang sama, melainkan dijadwalkan minimal untuk keesokan harinya. Ya, ini saya buat tanggal 18 Januari 2021, karena saya membuatnya di tanggal 17-nya. Nah, ini waktunya itu dimulai dari jam 7 sampai jam 9.30. Nah, kemudian ini karena saya membuatnya dengan Zoom, jadi saya klikkan link Zoom-nya di sini ya. Kelas virtualnya diklik, di copy, kemudian dipaste di sini. Ini link Zoom-nya yang telah saya buat. Nah, ini password ini 123456 adalah akses di Zoom ya. Bagaimana kalau password ini tidak ada? Seperti di Google Meet kan tidak ada password ya, tidak apa-apa ya. Nanti setelah ini tinggal diklik simpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan muncul di menu guru seperti ini ya. Nah, nanti aksinya ini di tanda 3 ini kita klik, nah, bisa diedit ya, atau masuk dilihat untuk dilihat. Nah, setelah kita membuat jadwal kelas virtual, nanti di siswa tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan seperti ini, nanti siswa tinggal masuk. Kalau dia diberi password, ya nanti tinggal diinputkan passwordnya 123456. Nah, si siswa dapat join bergabung di kelas virtualnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, sangat mudah. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat modul atau tugas. Nah, ini di sini ada sendiri nih, modul atau tugas ya. Nah, kita klikkan buat tugas, klik. Nah, nanti kita isi guru pembuatnya siapa, guru kita. Kemudian mata pelajarannya adalah matematik, contohnya ya.
judul tugasnya ini apa? Misalkan saya sendiri Pythagoras. Kelasnya itu untuk kelas 8F ya. Tanggal pengerjaannya itu ini tanggal 17 ya. Waktu pengerjaannya mulainya jam 7. Nah, ini ada atur batas waktu pengumpulan tugas ya. Bisa diatur. Nah, untuk tanggal pengumpulannya tanggal 18 ya. Waktu pengumpulannya jam 15 sore. Nah, ini link file ini bisa kita isikan dengan misalkan kita membuat di Google Form, kemudian linknya itu kita copy dan pastekan di sini, itu bisa ya. Atau misalkan link filenya ini berupa share yang ada di Google Drive, itu bisa ya. Nah, ini ada unggah soal. Unggah soal itu dia harus berupa Word, Excel, PDF atau JPEG gambar. Nanti kita input, kita upload. Nah, itu batasnya itu harus 5 MB. Dia kalau lebih dari 5 MB, nah di sini sudah meminta diinput ke Google Drive. Nah, nanti setelah masuk ke Google Drive, nanti linknya tersebut kita copy paste di sini ya. Jadi tidak dapat berisi, maksudnya tidak boleh lebih dari 5 MB. Nah, ini deskripsinya silakan diisi. Misalkan kuis teorema Pythagoras berisi 20 soal, silakan kerjakan dengan baik dan benar. Nah, kemudian kirim, ceklek. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini yang yang telah saya buat. Nah, ini untuk Bapak Ibu guru yang lain yang telah membuat tugas akan muncul. Namun di sini kita tidak bisa mengedit. Yang bisa mengedit hanya buatan kita sendiri. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti di siswa, tampilan modul atau tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi siswa itu buka modul atau tugas ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ketika siswa ingin mengerjakan, tinggal klik yang titik 3 ini. Nanti ada menunya lihat, unduh, atau buka link. Nah, ini bisa dilihat, ya, diklik bisa dilihat. Bisa diunduh kalau misalkan di insert di guru yang tadi itu berupa Word, JPEG atau Excel ya, bisa diunduh. Nah, buka link ini jika si guru itu memberikan linknya bisa berupa Google Form, bisa Google Drive dan lain sebagainya, atau YouTube juga bisa ya, link YouTube juga bisa. Ya, berikutnya berikutnya adalah masuk ke aplikasi ujian. Nah, aplikasi ujian ini terlebih dahulu kita download ya. Nah, Bapak Ibu ketikkan di browsernya unduh.pijarsekolah.id. Nah, setelah kita mengetikkan link ini, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu pilih CMS. Setelah pilih CMS, nanti Bapak Ibu pilih aplikasi ujian.zip. Nah, nanti dia secara otomatis akan terdownload. Setelah di-download, nanti Bapak Ibu masuk ke menunya ya, pilih downloads. Nah, nanti cari aplikasi ujian ya. Setelah masuk aplikasi ujian, nanti klik kanan, nanti extract here. Nah, setelah di extract here, baru di install sendiri. Itu sangat mudah, tinggal Bapak Ibu klik saja ya. Nanti dijalankan oke saja. Nanti sampai muncul seperti ini di tampilan desktopnya aplikasi ujian. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu klik saja aplikasi ujiannya. Nah, aplikasi ujian ini bisa digunakan untuk ulangan harian, PTS, PAS maupun UAS ya. Nah, kita lihat tampilan ujiannya seperti apa. Nah, namun sebelum masuk ke nanti tampilan awalnya ada seperti ini ya. Nanti sebelum masuk, Bapak Ibu ini ada yang atas ini ya, ganti server terlebih dahulu. Servernya itu ini ya, smpn2jkt-cms.pijarsekolah.id ya. Sudah itu simpan, klik simpan. Nah, setelah simpan nanti masuk melalui email masing-masing yang telah diberikan di awal ya. Ini saya masukkan email saya dan passwordnya 123456. Kemudian masuk.
Nah, setelah itu nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilan awalnya. Nah, untuk membuat soal ujian ada formatnya sendiri Bapak Ibu. Nah, formatnya seperti ini. Jadi ini nomor soal, ini pilihan jawabannya A, B, C, D, E ya. Kemudian ada kunci jawaban, ini garis lurus, bobot nilai, garis lurus, pembahasan jika diperlukan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini saya membuat contoh 1, 2, 3 ya. Ini nomornya itu pakai kurung siku, 1 tutup kurung siku. Nah, ini soalnya, ini pilihannya A, B, C, D, A, B, C, D ya. Bisa sampai E ya, cuman karena di SMP itu pilihannya hanya sampai D, jadi kita buat saja sampai D. Nah, ini jawaban yang benar yang mana? Yang C ya. Nah, C. 5 ini apa? 5 ini adalah bobot nilainya. Jadi satu soal ini terserah Bapak Ibu, boleh 5, boleh 10 ya. Nah, ini kemudian contoh yang kedua. Nah, ini jawaban yang benarnya, kemudian ini bobotnya. Ini juga sama, bisa diinput di gambar. Nah, ini saya ketikkan dulu di Microsoft Word ya, contohnya. Ini bisa di-touch gambar. Nanti muncul, kita tuliskan pilihannya ya. Nanti jawabannya ditulis dan bobot nilainya. Nah, namun kalau di Microsoft Word harus diubah dulu formatnya ya menjadi ISO. Jadi Bapak Ibu pilih menu file di Microsoft Word-nya, file, kemudian option ya. Habis option pilih advance ya. Kemudian kita scroll ke bawah, yang paling bawah nanti ada web option. Setelah web option nanti Bapak Ibu pilih encoding ya dan pilih ISO. Nah, ini yang di bawah Windows. Nah, kenapa dipilih ISO? Nah, agar format ujian soalnya ini bisa terbaca di aplikasi ujian pijar ya. Kalau tidak diubah, nanti dia tidak akan membaca, tidak akan bisa membaca ya. Nah, setelah itu kita upload yang kita ketikkan soal tadi, kita upload. Nah, ini ada pilih file soalnya, diklik saja. Nanti pilih file Microsoft Word yang sudah disimpan, kemudian upload ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Maaf. Nanti setelah soalnya sudah diupload, nah nanti kita klik yang tab berikutnya adalah proses ya. Proses. Nah, ini nanti muncul seperti ini. Nah, ini yang E ini kita hapus saja, dihapus ya. Tanda pembatasnya ini yang garis lurus ini. Kemudian klik simpan ya, simpan. Untuk berikutnya, habis setelah simpan nanti akan muncul seperti ini tampilannya ya. Nanti kita isi sendiri grup pembuatnya, nama kita sendiri. Nah, ini tanggalnya, kemudian mata pelajarannya. Nah, untuk kode kelasnya ini dapat kita pilih ya. Kita mau kasih ke kelas berapa, nanti diklik saja, pilih kelas jurusan, nanti akan pindah ke sisi yang kanan. Nah, untuk mengurangi tinggal klik saja, tinggal kurangi ya. Kemudian setelah itu lanjutkan. Nah, setelah dilanjutkan, bisa di pratinjau ya. Nanti di pratinjau akan muncul seperti ini tampilan soalnya. Berhasil atau tidak ya. Kalau berhasil nanti akan muncul lampiran di layar seperti ini. Ya, seperti ini muncul ya. Nah, kalau di matematik atau IPA mungkin akan banyak equation ya. Seperti simbol-simbol. Nanti bisa diketikkan di Microsoft Word. Nah, ini. Seperti ini. Setelah itu, simpan soal. Setelah pratinjau, simpan soal. Nanti dia akan tersimpan sampai 100% ya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa dicek kembali. Nah, di sini pakai soal bank. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, demikian yang saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Bapak Ibu coba di aplikasi pijarnya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.